Denganilah tiada kata lelah. Welcome to Pomini, podcast IMM terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kenalin, nama saya Denny Syabima Adiswara. Sekarang giliran saya yang jadi host podcastnya. Marhabannya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan ibadah puasa. Jangan ada nih yang diam-diam jalan naik motor terus belok warteg ya. Oke, ngomong-ngomong gimana nih semuanya sahurnya? Lancar atau kesiangan? Apa jangan-jangan sahur tapi masih beler? Sama dong kayak saya berarti ya. Untuk podcast kali ini mungkin saya udah ada nih bintang tamu yang sangat spesial. Dia nih spesial banget soalnya dia tuh Kabid TKK dari pimpinan cabang IMM Jaktim. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat insyaallah. Lancar Bang, puasanya Bang? Lancar. Insyaallah ya, doakan terus konsisten. Amin. Jangan belok warteg Bang. Siap. Ngomong-ngomong nih Bang, sebelum kita mulai podcastnya, bisa dong kenalin diri dulu biar kita semua lebih akrab. Mulai dari nama dan karir selama di IMM. Silakan Bang. Ya, salam kenal ya teman-teman. Saya Helmi. Perjalanan karir tentu saya berasalkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka ya di pertama itu menjadi seorang pengurus di Ketua Bidang TKK PKIMM FEB UMK. Di tahun berikutnya menjadi Ketua Bidang Organisasi PKIMM FEB UMK. Lalu naik satu step tingkat di Jakarta Timur, yaitu pimpinan cabang IMM Jakarta Timur sebagai kembali lagi menjadi Ketua Bidang Tablik Kajian dan Keislaman. Terus juga saya aktif di LSO Bidang Kader, yaitu Korps Instruktur Cabang IMM Jakarta Timur. Dan di fakultas saya juga sempat diamanahkan juga di LSO TKK gitu kan, yaitu menjadi Ketua DKM Alman FEB UMK. Nah, kan tadi Abang udah ngenalin nama Abang nih sama karir Abang di IMM ya Bang ya. Bang, kan Abang dari alumni IMM FEB UMK ya Bang ya. Kira-kira apa sih momen-momen yang paling Abang ingat selama masih mengemban amanah di PKIMM FEB UMK Bang? Silakan Bang. Momen yang paling diingat banyak ya Dennis ya. Bahkan kalau misalnya dibikin jadi novel itu bisa trilogi gitu kan, banyak saking banyaknya gitu. Cuma yang paling benar-benar berkesan itu ya IMM FEB itu kan terkenal dengan akan humorisnya gitu, bercandaannya gitu kan, tapi tidak melupakan esensi pergerakannya gitu kan. Nah, itu sih yang saya sangat ingat gitu kan, keseharian canda-candaan kita, kebersamaan kita. Bahkan kalau misalnya di acara-acara yang keluar gitu kan, seperti perkaderan di DAD gitu kan, ataupun di kristalisasi KUG gitu, nah itu menarik gitu kan, sangat seru, happy-happynya gitu. Nah itu berkesan sekali gitu kan, membuat ya kita tahu gitu bahwasanya ya kita kan seorang kader gitu kan, kader yang dari IMM FEB itu menjadi sangat berkesan sekali hal itu, sehingga nantinya ke depan nostalgianya akan situ-situ terus gitu. Nah kemudian kalau misalnya IMM FEB itu momen yang berkesan itu saya rasa di periode kedua itu penuh dengan dinamikanya luar biasa gitu, seru sekali gitu kan. Benar-benar kita belajar berorganisasi karena kebetulan juga saya kan bidang organisasi gitu. Jadi dinamika antara bidang satu dengan bidang yang lainnya atau antara anggota dengan anggota lain itu istilahnya buat pembelajarannya banyak banget sih gitu. Termasuk juga pas saat kita menjadi penanggung jawab di musyawarah komisariat gitu kan, kalau misalnya Muskom kan adrenalinnya lebih tinggi gitu. Nah itu berkesan pasti, mungkin bidang-bidang yang lain juga akan merasakan hal sama gitu, karena itulah dalam berorganisasi itu pembelajarannya gitu, tingkat kedewasaannya diuji saat itu. Ternyata seru juga ya Bang jadi kader IMM. Nih Bang, ada lagi nggak sih organisasi yang Abang ikutin selain di IMM Bang? Kalau misal organisasi di luar IMM, kalau saya sih pribadi ya Dennis ya, saya itu termasuk hobi gitu akan ikut organisasi kan. Dari saya waktu semester 1 sampai sekarang udah lulus, masih banyak itu berkecimpung di organisasi-organisasi. Kayak contoh misalnya waktu semester 3 saya ikut Hima Ekonomi Islam, bidang Medcom. Terus juga di koperasi mahasiswa, Kop Feminis gitu yang di lantai 1 kan. Nah itu saya
menjabat juga gitu, bahkan sampai level direktur utamanya juga pernah gitu. Masya Allah. Kemudian di BEM FEB menjadi ketua bidang Panglima sebutannya, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah sebenarnya tingkat univ tuh udah mau selesai gitu, maksudnya udahan gitu kan, nggak berorganisasi lagi gitu kan. Cuma ditarik gitu kan sama teman saya gitu kan di tingkat univ gitu untuk menjabat di Mahkamah Mahasiswa UMK. Saya diamanahkan jadi hakim 1 atau ketua Mahkamah Mahasiswa. Sekarang udah hampir mau lengser dikit lagi. Itu sih. Masya Allah. Berarti organisasi itu udah abang anggap sebagai hobi ya bang ya? Keren banget ya bang. Nah bang, kan ada kabar nih kalau abang itu mau ngajuin diri jadi calon ketua pimpinan cabang Jakarta Timur nih bang. Sejauh ini persiapan apa sih bang udah abang lakuin sejauh ini bang? Kalau untuk persiapan di pemilihan ketua umum ini ya cabang periode selanjutnya itu ya kita fokusnya bagaimana menggarap tentang gagasan kita ke depan itu seperti apa gitu. Tentu ini berangkatnya dari keresahan dan juga mempunyai tujuan gitu. Karena kan kalau saya itu istilahnya diskusi gitu, bukan pesan sendiri gitu, diskusi dengan teman-teman baik itu yang di Komsat FEB ataupun juga di cabang dan bahkan juga di senior gitu kan, kita diskusi. Intinya bagaimana kita ingin menggagas gitu konsep bagaimana untuk memajukan cabang IMM Jakarta Timur ke depan gitu. Nah, ada sih tagline yang ingin benar-benar saya ajukan gitu kan, bagaimana kita bisa berkolaborasi memajukan IMM Jakarta Timur gitu. Bukan hanya FEB sekarang gitu sendiri, ya kita bergabung juga dengan Farmasi, dengan FKIP, satu kesatuan baik itu kader yang non struktural ataupun kader struktural, baik itu yang pengurus maupun itu alumni, kita sama-sama saling bahu membahu. Itu sih yang tagline yang ingin saya bawa gitu untuk kemajuan di IMM Jakarta Timur yang nantinya akan diaplikasikannya itu melalui visi dan misi kita. Persiapannya itu lebih ke gagasan aja sih gitu, sama yang mungkin silaturahmi. Oke bang. Oke nih bang, kalau misalkan Bang Helmi kepilih jadi ketua nih bang, kira-kira apa sih bang yang pengen abang ubah atau abang ingin lakuin di PCIMM Jakarta Timur bang? Ya paling minimal sih ada harapannya gitu kan, ada 3 perubahan gitu atau ada 3 penguatan di dalam nantinya saat misalnya qadarullah gitu kan saya terpilih gitu. Nah perubahan yang pertama tentu berangkatnya adalah bagaimana kita ini sebagai kader IMM itu tahu gitu akan ideologi kita itu seperti apa sih ideologi ikatan gitu kan, yang trilogi itu yang keagamaan, kemasyarakatan, terus juga kemahasiswaan. Nah itu dasarnya, itu dasar arah gerak kita, sehingga nanti dalam pergerakan atau dalam gerakan kita itu harus akan kaya dengan ideologi tersebut gitu. Jangan sampai kita itu ya evan-evan aja gitu kan Indonesia, tapi tetap kita berpacu terhadap ideologi tersebut. Nah yang kedua, gerakan kita kan kalau misalnya tagline-nya Muhammadiyah ya kan, Islam berkemajuan, mengikuti perkembangan zaman modern. Nah berarti kan tentu IMM itu juga bagaimana bisa akan ada digitalisasi dalam gerakannya. Salah satu contohnya kita nih sedang podcast nih Denis. Ini salah satu bentuk dari digitalisasi gerakan. Itu luar biasa hebat. FEB udah memulai podcast dan mungkin FKIP dan Farmasi juga sudah gitu kan. Nah itu sih yang pengen kita bangun gitu, karena Muhammadiyah juga ayahanda kita sudah fokusnya ke situ juga. Dan abang-abang kita nih di DPD, jadi tahu kan DPD ya Dewan Pimpinan Daerah gitu kan. Nah DPD MDK itu juga menggagas konsep IMM 4.0 gitu, bagaimana mendigitalisasikan gerakan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah yang terakhir, kita sebagai kader IMM itu apa sih gitu, kita tuh ngapain gitu sebagai kader IMM itu kan kita harus punya role-nya, tujuan yang jelas gitu. Sebagai kader tuh kita tuh apa gitu step-stepnya. Nah itulah yang disebut namanya profil kader ikatan. Jadi harapan saya itu atau kami ini pengen gitu IMM Jakarta Timur itu mempunyai semacam profil kader ikatan yang memang ini merupakan ciri khas
karakteristik kita gitu, bukan FEB atau farmasi atau FKIP, tapi lebih ke Jakarta Timurnya. Kalau FKIP ya dengan FKIP-nya, FEB dengan FEB-nya, farmasi dengan farmasinya itu no problem. Tapi IMM Jakarta Timurnya seperti apa sih? Nah itu yang harus pengen kita coba susun bareng-bareng gitu, karena itu sangat penting bagi saya dan kita ini, karena itu ntar akan membawa suatu kebanggaan gitu kan buat IMM Jakarta Timur. Mungkin Dennis sekarang bangga kan dengan IMM FEB-nya. Nah, Kelas. begitu juga dengan seharusnya kita juga bangga akan IMM Jakarta Timur itu sendiri. Itu sih yang harapan yang banget saya ingin capai gitu. Masya Allah, bagus sekali Abang ya. Ya. Oke nih Bang, kira-kira apa aja sih sifat yang harus kita miliki biar bisa jadi kader yang baik Bang? Kalau misalnya sifat sebagai seorang kader IMM itu, kita harus lihat di dalam ideologi kita yang dianut gitu kan. Salah satunya misalnya trilogi, bagaimana kita melihat secara keagamaan kita itu sudah sejauh mana gitu. Nah step terbagusnya itu sebagai seorang kader yang memiliki sifat yang seharusnya gitu. Nah itu adalah memiliki akhlak yang mulia, ya kan, seperti tujuan IMM itu sendiri gitu kan, mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia. Nah, itu stepnya. Caranya bagaimana ya, pemahaman ibadahnya, akidahnya yang kokoh, terus diimplementasikan dalam tindakan-tindakan sosial dan perilaku. Kemudian kita lihat kemahasiswaan kita, atau pertama sebelumnya ya kemahasiswaan gitulah ya, intelektualitas gitu. Kalau misalnya di terkompetensi kita itu kan, kalau melihat pendiri Muhammadiyah gitu kayak Haji Ahmad Dahlan kan sang pencerah gitu kan ya, berkemajuan. Nah itu kita harus juga mempunyai sifat seperti itu. Kita itu ya sebagai seorang pemikir lah gitu, jangan sampai diisi hanya dengan senang-senang aja tapi nggak berusaha memikir menyelesaikan problematika yang ada di lingkungan khususnya dan umumnya di negara kita gitu, bangsa. Nah, itu sifat yang harus kita miliki sebagai seorang kader. Kemudian yang terakhir, kepekaan sosial atau kemasyarakatan atau humanitas gitu kan. Nah kita juga harus mempunyai kepekaan sehingga nanti pemikiran-pemikiran kita, gagasan-gagasan kita itu bisa teraplikasikan langsung ke sosial gitu, sehingga nanti bukan hanya kita aja yang istilahnya pinter gitu kan, bukan hanya kita aja yang kaya, tapi orang lain di sekitar kita juga ikut kaya kan. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu kan, di hadis gitu, itu di hadis gitu maksudnya. Nah, itu yang harus bisa kita coba aplikasikan, yang kita harus miliki sebagai seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jakarta Timur khususnya, dan di umumnya tentu skala nasional itu harus kita miliki bersama. Itu sih Denis. Oke, ternyata itu yang harus kita miliki ya Bang, untuk menjadi kader yang baik ya Bang. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir atau permintaan terakhir untuk podcast kali ini, boleh dong Bang kasih kita saran untuk semua pengurus dan kader PKIM FEB Bangka agar kita terus semangat untuk ber-IMM nih Bang, biar kita kalau misalnya lagi lesu atau capek ketika ber-IMM terus ingat wejangan Abang, kita jadi semangat lagi Bang. Boleh dong Bang kasih wejangan buat kita nih Bang. Ya, ada satu cara ampuh yang ini disampaikan juga sama guru saya waktu di SMA. Kebetulan kan SMA saya Muhammadiyah gitu kan. Bagaimana meyakinkan murid-muridnya itu untuk bisa konsisten gitu. Caranya adalah coba dulu bertahan 1 bulan. Misalnya kan, coba aja dulu. Misalnya satu pengurusan nih, Denis kan. Nah, coba dulu satu pengurusan, cobain, rasain, nikmatin. Kalau misalnya jenuh, udah paksa aja laksanain. Nah, setelah udah coba 1 tahun kan, nggak berasa gitu udah 1 tahun. Nah, coba lagi 1 periode lagi gitu, coba lagi. Stepnya tuh satu-satu aja, jangan kita menghayal sampai tinggi dulu misalnya gitu kan. Kita stepnya satu-satu biar kita itu bisa merasakan dan kita bisa menjalankan suatu prosesnya. Karena bagi saya itu bukan kita masuk IMM-nya yang penting bagi saya ya maksudnya, tapi bagaimana kita menjalani proses di dalam IMM-nya itulah yang sangat penting. Seperti ini nih, pembelajaran buat kita. Terus apalagi kegiatan-kegiatan yang lain, baksos itu kan bukan karena kita masuk IMM-nya, tapi bagaimana kita menjalani dalam IMM-nya tersebut lah, bagaimana kita nanti bisa berproses. Menurut saya itu yang lebih penting dibanding kita masuk
membanggakan gitu, maksudnya kita masuk IMM gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Nah, maka jalanilah proses tersebut, suka duka ya kita jalani, konsistenin. Nah itu nanti lambat laun akan hilang sendiri kalau rasa bosannya, rasa jenuhnya, dan nanti akan menemukan titik di mana bahwasanya kita yakin bahwasanya IMM itu adalah langkah yang tepat, jalur yang tepat, alat kendaraan yang tepat untuk apa? Ya untuk menuju surga. Karena kan IMM kan salah satunya merupakan organisasi mahasiswa Islam dan juga merupakan organisasi otonom Muhammadiyah gitu, yang mana Muhammadiyah mempunyai tujuan yang mulia dong. Yang punya tujuan yang mulianya itu kan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka landasannya itu ya akhirat gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Walaupun memang dalam realitanya mungkin masih ada yang dilihat kurang, tapi itu kan bukan IMM-nya, tapi itu oknum-oknum orangnya. Nah, IMM-nya kan bersih, bagus, termasuk Muhammadiyahnya juga. Nah, fokusnya ke situ. Nanti kita akan kuat sendiri kok. Kita akan bisa jalanin tersebut dan kita akan yakin, sehingga nanti sampai kapanpun, kalaupun misalnya kita mau time skip kayak One Piece gitu kan ya kan, kayak Luffy itu time skip 2 tahun itu untuk pengembangan diri. Misalnya kita time skip gitu kan S2, S3, nanti kita nggak akan lupa dengan rumah kita nggak akan lupa dengan ikatan kita, bahwasanya kita akan kembali ke rumah tersebut, kita akan kembali ke Muhammadiyah gitu. Itu kan juga seperti pernyataan Kiai Jamal Dahlan ya kan, jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah bisnismen, jadilah wirausaha, jadilah rektorat, jadilah apa guru di sana. Nah, tapi jangan lupa kembali ke Muhammadiyah. Itulah yang harus kita ingat. Mungkin itu si Denis, ya itu nasihat mungkin ya, rasanya nasihat. Iya. Masya Allah, ternyata pesan itu benar-benar bermakna banget ya Bang Abang kasih. Oke nih Bang, mungkin cukup sampai sini dulu aja podcastnya. Mungkin di lain kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Gak berasa ya, walaupun kita ngobrol santai gini, ternyata saya bisa dapat ilmu yang banyak banget nih Bang dari Abang. Terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama, terima kasih kembali juga ya telah diberi kesempatan untuk sharing sama Dedis dan teman-teman Komsat lainnya ataupun masyarakat secara umum. Iya. Oke Bang, mungkin sampai sini aja podcast kali ini. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.